Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah sistem operasi yang bertema tentang sistem distro Linux. Yang pertama ada pengertian Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan firmware dan open source. Oleh karena itu, Linux termasuk sistem operasi open source dan pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Berbeda dengan Windows, Linux kebanyakan berupa software open source atau gratis dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi sumber kode sehingga dapat digunakan dan distribusikan kembali ke sesama pengguna Linux dan umum secara bebas. OS Linux memiliki beragam jenis distro seperti Debian, Red Hat, CentOS, Ubuntu, dan lain sebagainya. OS Linux banyak digunakan programmer dan developer yang telah ahli untuk membuat dan mengembangkan aplikasinya dengan mudah. Hal ini dikarenakan OS Linux sedikit lebih sulit dalam pengoperasian, konfigurasi, dan penggunaan aplikasi-aplikasi jika dibanding dengan Windows yang lebih user-friendly. Pengertian distro Mandriva Linux 2009. Mandriva Linux atau sebelumnya dikenal dengan nama Mandrake Linux dibuat pada tahun 1998 dengan tujuan bagaimana membuat Linux lebih mudah untuk digunakan semua orang. Pada waktu itu, Linux sudah dikenal sebagai sistem operasi yang kuat dan stabil. Dengan inovasi ini, Mandriva menawarkan stabilitas dan kekuatan Linux kepada pengguna individu dan profesional dalam ruang lingkup easy to use to user. Yang menarik, hal ini didasari dengan ribuan para pengguna baru yang selalu melihat Linux sebagai alternatif lain pengganti sistem operasi mereka sebagai free atau open source free software atau FOSS, memberikan kebebasan untuk dapat mengembangkan dan mendistribusikan Linux Mandriva secara gratis. FOSS memberikan hak kepada semua orang untuk mengcopy, mendistribusikan, menguji, memodifikasi, dan meningkatkan sistem Mandriva sepanjang hasil dari penelitian tersebut dikembalikan ke masyarakat. Model pengembangan seperti ini bertujuan agar dapat mengumpulkan gagasan yang terbaik dari pengembang dan para pemakai dari seluruh dunia untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari segi teknik dan solusi bagi Linux Mandriva di masa depan. Kelebihan dan kekurangan Mandriva. Kelebihan: 1. Mudah digunakan untuk pengguna Linux yang newbie atau masih baru. 2. Masih baru, berkenalan dengan dunia open source. 2. Sudah ada Mandriva Control Center-nya. 3. Deteksi hardware yang lumayan memuaskan. 4. Distro Linux dengan tampilan desktop yang user-friendly. 5. Serta paket-paket software RPM yang mudah didapat. 6. Mandriva lebih fleksibel dalam artian Mandriva bisa menerima aplikasi dari distro lainnya. Kelebihan dan kekurangan Mandriva. Kekurangan: 1. Kebutuhan sumber daya prosesor dan memori yang rakus dibandingkan dengan distro lainnya, misalnya Linux Slackware. 2. Jika dibandingkan dengan Ubuntu, paket aplikasinya kalah banyak karena Mandriva atau Mandrake hanya memerlukan paket yang sudah terbukti dipakai oleh orang banyak. 3. Jika dibandingkan soal desktop, pengguna Ubuntu lebih banyak daripada Mandriva karena Ubuntu sebelumnya memberikan CD Ubuntu gratis ke orang lain dibandingkan dengan distro Linux yang tidak memberi CD gratis. 4. Soal server masih kalah dengan kakaknya si Red Hat atau Fedora atau CentOS. Meskipun demikian, banyak juga yang menggunakan Mandriva sebagai server karena kemudahan settingnya. Untuk menginstal distro Mandriva Linux 2009, langkah pertama yaitu klik pada kolom tambah yang ada di aplikasi tersebut. Yang kedua, install Mandriva Linux 2009. Yang ketiga, klik pada kolom tangkap. Dan yang keempat, pilih
use free space, lalu klik pada kolom next. Dan yang kelima, pilih kolom none lalu next. Dan yang keenam, kita hanya perlu menunggu untuk selesai instalasi. Yang ketujuh dan ke-8 pilih tombol next. Lalu isi user management. Lalu selanjutnya aplikasi tersebut akan mempersiapkan bootloader. Yang ke-11 pilih ukuran layar. Dan yang ke-12 hanya perlu mengklik tombol next. 13 jika tidak ingin mendapat update, kita perlu pilih kolom no lalu next. Dan nomor 14 dan step ke-14 aplikasi tersebut sudah bisa digunakan. Inilah tampilan Linux Mandriva 2009. Pengertian distro Gentoo Linux. Gentoo Linux adalah suatu distribusi Linux yang memakai paket sistem manajemen Portage. Bandingkan dengan Debian yang menggunakan paket Red Hat atau Mandrake yang menggunakan paket RPM. Manajemen paket ini dirancang untuk modular, mudah ditambah-tambah, portable, atau dapat diport ke distro lain, mudah ditata, fleksibel, dan dioptimalkan untuk masing-masing komputer pengguna. Paket-paketnya biasanya dibangun dari kode sumber source. Walaupun untuk kenyamanan, sebagian besar paket perangkat lunak juga tersedia dalam bentuk binary. Kelebihan dan kekurangan distro Gentoo Linux. Kelebihannya ada distro Linux Gentoo menuntut dan memaksa para penggunanya untuk lebih belajar serta lebih mengetahui cara kerja sistem operasi Linux secara lebih mendalam. Yang kedua, setiap software yang terinstal pada Gentoo Linux bisa dikompil lalu install dari kode sumber atau source code. Yang ketiga, Gentoo Linux adalah salah satu distro yang memiliki sistem pengupdatean yang sangat cepat. Apabila salah satu dari software yang biasa disediakan oleh Gentoo telah merilis versi terbarunya, maka kurang lebih dalam waktu 1 hingga 2 hari. Gentoo sudah menyediakan software tersebut pada mirror repository-nya. Tidak seperti distro Ubuntu, Fedora, atau Debian, dan lain-lainnya, yang hampir beberapa bulan sekali merilis versi terbarunya. Kekurangan distro Gentoo Linux. Dalam sisi desktop grafis, Gentoo Linux masih cenderung mengikuti tuturannya Ubuntu. Yang kedua, Linux ini lebih cocok bagi pengguna yang maniak dengan Linux, programmer, dan developer, jadi tidak disarankan menggunakan Linux ini untuk pengguna awam. Ya, ini step-step cara menginstal distro Gentoo Linux. Yang pertama, download software. Itu ada pilihannya antara AMD 64 atau ARM 64. Yang keduanya ada open file dari file yang udah ke download. Yang ketiga, pilih DVD bootable Anda dan live DVD from Gentoo akan muncul di layar Anda. Yang keempat, login screen. Masuk ke softwarenya. Yang kelima, konfigurasi koneksi jaringan. Yang keenam, memeriksa koneksi jaringan. Yang ketujuh, buat partisi disk. Yang ke-8, cek partisi disk. Itulah presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.